Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Fadli Robi. NIM saya 211202016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori dalam komunikasi massa. Lalu buatkan presentasi dan upload YouTube. Soalnya seperti berikut. Sebutkan apa itu teori komunikasi massa menurut salah satu ahli dan menurut Anda. Lalu sebutkan teori-teori di dalamnya, minimal 5, dan berikan contohnya. Berikut jawaban yang saya jawab. Selamat menyaksikan. Komunikasi massa menurut ahli. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar. Lalu komunikasi massa menurut saya yaitu komunikasi massa adalah sebuah komunikasi yang dilakukan dengan halayak banyak dan biasa menggunakan alat bantu berupa media. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada halayak banyak seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media massa maka itu bukan komunikasi massa. Teori-teori dalam komunikasi massa. Yang pertama, teori sistem ketergantungan media. Teori yang menjelaskan semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Contohnya, seseorang yang hanya melihat berita dari televisi dan enggan melihat dari sumber lain akan ketinggalan berita terbaru sebab televisi menayangkan berita hanya pada jam-jam tertentu. Selanjutnya yaitu teori kedua, teori pengaturan agenda. Teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan sumber informasi tentang kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Contohnya, perang media di Amerika Serikat pada akan dijalankannya pemilu antara Joe Biden dan Donald Trump. Mereka berdua melakukan perang melalui media seperti memberitakan kesalahan lawannya dan memuji-muji dirinya sendiri melalui hak siar media yang mereka pegang. Lalu teori yang ketiga yaitu teori penggunaan dan kepuasan. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan pada halayak yang aktif dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama teori penggunaan dan kepuasan adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan pengguna media massa. Contohnya, seseorang yang memiliki usaha dalam media massa, seperti contohnya berjualan melalui sosial media. Teori yang keempat yaitu teori kekayaan media. Teori kekayaan media menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk mentransmisi informasi yang dibutuhkan. Kemampuan untuk mentransmisi informasi ini bergantung pada informasi yang dibutuhkan pada saat ketidakpastian atau ketidakjelasan. Contohnya, saat media meminta kejelasan tentang skandal yang terjadi yang menimpa para artis, media mendapatkan privilege berupa hak menanyakan hal tersebut. Teori yang kelima yaitu teori dua tahap. Teori ini menyebutkan bahwa hubungan sosial informal memegang peranan dalam memodifikasi perilaku yang mana masing-masing individu memilah isi media kampanye. Contohnya, ada dua orang yang memiliki kepercayaan tentang adanya COVID, yang satunya percaya dan yang satunya tidak percaya. Yang percaya jelas melihat berita yang disebarkan oleh halayak, sedangkan yang tidak percaya memilah berita dari media-media yang memberitakan konspirasi. Nah, cukup sekian jawaban yang saya bisa jawab dari soal-soal berikut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.